Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita ambil saat hening sejenak. Kita siapkan hati serta pikiran kita untuk Tuhan, agar ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Wisnutri Handayani SSI. Umat yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan memerdekakan manusia. Atas dasar itulah Tuhan mengajak manusia untuk saling memerdekakan satu sama lain. Merdeka belajar adalah salah satu upaya mewujudkan kehidupan yang memerdekakan. Melalui Pekan Pendidikan Kristen, kita menghayati bahwa di masa apapun, pembelajaran itu memerdekakan. Hari ini, di penutupan Pekan Pendidikan Kristen, kita bersekutu untuk menghayati pengampunan Allah yang membebaskan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kasih Allah memerdekakan kita. Sebagai manusia yang dimerdekakan Allah, sudahkah kita memerdekakan sesama? Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita dengan merdeka? Sudahkah kita belajar dengan merdeka di hadapan Allah? Marilah kita melihat diri dengan jujur dan mengakui semua kelemahan kita. Ampuni kami ya Tuhan, oleh karena kami sering menyakiti hati Tuhan, namun Engkau tetap setia kepada kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati
Mari kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan dengan bangkit berdiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami berhimpun sebagai umat-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan gembira dan ingin belajar daripadanya. Kiranya firman-Mu membuat kami semakin terbuka, menerima dan memberikan pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pertama terambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,
Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membacakan Mazmur secara berbalas-balasan, dan saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Kita baca di Mazmur 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 111 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 10, maaf Bapak Ibu, Mazmur 10 kita baca secara berbalas-balasan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ya, Mazmur 110 dengan judul Penobatan Raja Iman, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain,
tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapakah yang berpegang pada suatu hari yang tertentu? Ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada, selama 3 minggu berturut-turut ini apabila diperhatikan, kita semua belajar tentang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat dan belajar tentang pengampunan. Semua orang Kristen tahu bahwa salah satu karakter utama orang Kristen adalah pengampun. Kita tahu bahwa sifat utama orang Kristen adalah mengampuni. Yesus mengajarkan muridnya untuk mengampuni. Bahkan setiap hari Minggu kita membaca doa Bapa kami, kita mengucapkan doa Bapa kami yang isinya berbunyi, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang juga tahu bahwa mengampuni itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Yang paling berat untuk dilakukan adalah memaafkan orang lain. Kenapa itu berat? Karena itu melibatkan luka. Itu melibatkan konflik yang membawa dampak luka. Lukanya bukan di luar yang bisa diobati pakai betadin, obat merah, tetapi lukanya itu di dalam. Tidak bisa sembuh hanya dengan betadin, susah sembuh, tetapi bisa sembuh. Pengampunan itu menjadi sulit karena sering sekali melibatkan sakit hati, melibatkan kepahitan, sampai trauma, melibatkan harga diri yang diinjak-injak, kehormatan yang direnggut, melibatkan kebutuhan, kehausan untuk balas dendam, untuk menuntut keadilan, dan juga kebutuhan untuk mendapatkan ganti rugi atas semua luka, trauma, kepahitan yang ditimbulkannya. Kita manusia hidup tidak sendiri di dunia ini dengan orang lain. Kita sudah pasti hidup di dalam relasi. Yang namanya relasi gak pernah lancar-lancar saja. Ada kalanya tidak lancar. Terjadilah saling melukai. Kalau kita bukan menjadi pihak yang melukai, maka kita berada di pihak yang dilukai. Itu sudah otomatis. Itu adalah hal yang alamiah karena kita hidup dalam relasi dengan sesama. Bukan hanya ada luka melukai di situ, di dalam hidup bersama dengan manusia yang lemah dan rapuh, maka di situ juga ada dosa dan kejahatan yang pasti mendatangkan penderitaan. Misalnya saja dalam rumah tangga ada kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan suami terhadap istri atau sebaliknya, kekerasan seorang tua kepada anak atau sebaliknya. Ada perselingkuhan. Ada orang tua yang menelantarkan anak, ada saingan bisnis yang menghancurkan usaha kita, ada persaingan di tempat kerja yang membuat kita tersingkir, bahkan sampai dipecat. Ada bullying yang dialami anak-anak di sekolah. Mungkin kita pernah menjadi korban penipuan, mungkin kita pernah dibohongi oleh anak kita sendiri. Mungkin kita pernah dicurangi oleh saudara kita, dimanfaatkan oleh rekan sekerja kita, dan masih banyak lagi dosa dan kejahatan yang campur baur dalam kehidupan relasi, kehidupan bersama dengan manusia lain. Ini realita, inilah kehidupan yang kita jalani. Bahkan kita membaca, kita mendengar secara gamblang dalam pengalaman hidup Yusuf bersama dengan ke-11 saudaranya. Mari kita meneliti lebih jauh bacaan Injil.
Petrus datang kepada Yesus dan bertanya. Sudah pasti pertanyaannya ini berangkat dari pengalaman pribadinya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Petrus tahu bahwa kita ini harus mengampuni. Sama, kita semua tahu kita harus mengampuni. Tapi sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana kita harus mengampuni orang lain? Sampai sejauh mana tuntutan itu diberikan kepada kita? Dan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Atau menurut terjemahan aslinya adalah 77 kali. Yang dimaksud oleh Yesus di sini bukanlah hitungan matematika. Yesus tidak sedang memberi jawaban kepada Petrus pakai rumus matematika. Ini loh batasannya. Angka ini kemungkinan berangkat dari kisah di Perjanjian Lama. Kisahnya Lamek. Lamek adalah keturunan Kain yang dicatat di kitab Kejadian. Setelah membunuh Habel, Allah berjanji, setelah terjadi percakapan dan pemulihan antara Allah dan Kain, kemudian Allah berjanji untuk melindungi Kain. Siapapun yang membunuh Kain akan menerima hukuman 7 kali lipat. Lalu bergeserlah cerita ini. Lamek menyombongkan dirinya. Ada laki-laki yang meninjunya sampai bengkak mukanya, dan dia membalas laki-laki itu dengan membunuh dia. Dan dia berkata, kalau Kain dibalas 7 kali lipat, aku akan membalas orang yang melukaiku 77 kali. Cerita inilah yang diangkat oleh Yesus dalam jawabannya. Ucapan Yesus ingin membalik pengajaran itu, ingin memutus sumpah dan kutukan Lamek, memutus lingkaran dendam tersebut dengan pengampunan. Angka 7 adalah angka milik Allah, angka surga. Angka ilahi itu adalah angka sempurna. 7 hari Sabat, hari di mana Tuhan menyempurnakan semua ciptaannya dan dia beristirahat menikmati kebersamaan dengan seluruh ciptaannya. 7 adalah angka sempurna. Dengan kata lain, Yesus menjawab Petrus, mengampuni itu tidak ada hitung-hitungan, tidak ada batasnya. Oh, kalau cuma diinjak kakinya bolehlah dikasih maaf, cuma kaki yang terinjak. Oh, kalau cuma bohong-bohong dikit gak apa-apalah, itu masih bisa dimaklumi, masih bisa dikasih maaf. Tapi kalau sampai memukul, kalau sampai selingkuh, kalau sampai dia membunuh, maka tidak ada yang namanya ampunan. Mari kita membuka pikiran kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau itu yang berlaku, kalau yang tadi yang saya ucapkan itulah yang berlaku, maka kematian Yesus di kayu salib juga memiliki kuasa yang terbatas. Kematian Yesus di kayu salib itu hanya bisa mengampuni dosa-dosa tertentu saja dan tidak sanggup mengampuni dosa-dosa yang lain karena ada dosa yang tidak terampuni. Kalau kita menyebut pengampunan itu terbatas, maka itu pun berlaku untuk pengampunan Allah atau pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi sarana pengampunan Allah bagi kita. Lalu Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang orang yang berhutang. Ada satu hamba berhutang pada raja 10.000 talenta, suatu mata uang yang tidak kita kenal, asing. 10.000 talenta itu padanannya dengan saat ini yang kita ketahui dengan uang yang kita kenal sama dengan gaji 150.000 orang selama 1 tahun. Gajinya orang 150.000 selama 1 tahun. Itulah jumlah 10.000 talenta. Mau sampai kapan itu dilunasi hutangnya? Artinya Yesus mau menyampaikan lewat perumpamaan, lewat bahasa simbol itu, lewat bahasa hiperbolis itu jumlah yang tak terhingga. Sampai raja itu mau menjual orang ini dan seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya sebagai pelunas hutangnya. Artinya hidupnya orang ini pun tidak cukup untuk bisa melunasi hutang itu. Tapi dalam cerita ini hutang itu dihapuskan. Hutang yang tidak terbayar itu, yang tak terhingga itu dihapuskan, dihilangkan karena belas kasihan. Tidak sepeser pun orang ini dituntut untuk menggantinya.
Ceritanya berlanjut, orang ini punya bawahan atau kawan, dia sebut di sini kawan, setara. Kawannya itu hutang 100 dinar. 1 dinar upah orang kerja sehari. Bisa dilunasi selama 100 hari kalau dia berikan seluruh gajinya untuk melunasi hutang itu. Artinya masih masuk akal, memungkinkan untuk dibayar dibandingkan dengan gajinya 150.000 orang selama setahun itu. Masih mungkin dibayar. Tetapi kawannya ini tidak mau menghapus hutang orang itu. Rajanya marah. Bukan hanya karena orang ini atau hambanya ini tidak mau menghapus hutang yang nilainya tidak seberapa itu, tetapi karena si hamba ini tidak mau meneruskan anugerah, tidak mau meneruskan kemurahan yang tak terhingga yang sudah diterimanya itu kepada sesamanya yang lain. Seperti pipa yang bertugas mengalirkan air, ada yang tersumbat di pipa itu sampai air atau berkat atau anugerah itu tidak bisa mengalir ke tempat yang lain dan berhenti hanya di titik itu saja. Itulah yang membuat sang raja ini murka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perumpamaan ini bukan bicara soal Tuhan yang tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni orang lain. Seolah-olah bahwa pengampunan Tuhan itu terbatas atau memiliki kunci-kunci tertentu supaya bisa berdaya. Bukan. Pesan perumpamaan ini ada 2. Yang pertama, pengampunan itu tanpa batas. Dan yang kedua, pengampunan itu utuh. Utuh, maksudnya tidak mungkin kita memisahkan pengampunan Allah dengan pengampunan kita manusia. Logikanya, kalau kita sulit memberikan pengampunan kepada orang lain, pada saat yang sama kita menjadi manusia yang sulit memaafkan diri sendiri juga, dan yang juga sulit untuk menerima pengampunan, karena kita menempatkan diri kita menjadi sosok yang benar, menjadi sosok yang berhak untuk menuntut keadilan atau menuntut atau menghakimi orang lain, menyebut orang lain salah dan orang lain itu harus bertanggung jawab seperti yang kita mau. Dan kalau kita merasa diri kita benar, itu membuat kita keras dan sulit untuk menerima aku juga manusia yang punya kelepatan, yang juga punya salah, yang juga punya kelemahan, sehingga kita sulit untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Padahal satu-satunya energi, kekuatan yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan, ya anugerah pengampunan Allah itu, anugerahnya Kristus itu. Sumbatan itu harus dilepas. Kalau tidak dilepas, tidak bisa mengalir kekuatan pengampunan itu. Kita menjadi terbelenggu. Bukan hanya kita membelenggu orang lain, kita juga membelenggu diri kita. Apabila kita melepaskan pengampunan, kita bukan hanya melepaskan orang lain dari kesalahan dan dosa mereka, tapi kita juga memerdekakan diri kita sendiri dari sakit hati, dari dendam, kepahitan, bahkan trauma akan apa yang sudah kita terima. Perumpamaan ini semacam shock terapi, karena ada angka-angka yang tidak masuk akal yang disebutkan oleh Yesus. Itu semacam shock terapi bagi otak dan hati orang-orang yang mendengarnya. Shock terapi yang memancing kesadaran orang yang mendengarnya, bikin orang menjadi sadar, oh iya ya, Tuhan itu sudah mati untuk saya. Saya sudah terima cinta yang teramat besar, yang tak terbayangkan besarnya. Lalu kesadaran ini membuat orang digenangi oleh rasa cinta ilahi, sehingga hatinya menjadi sangat besar sekali. Dan hati yang besar itu membuat orang ini kuat menanggung derita, kuat menanggung luka, kuat menanggung kepahitan macam apapun. Dan cinta itu membasuh luka-lukanya, memulihkan martabatnya, memulihkan harga dirinya, lalu mengalir keluar dalam bentuk ikhlas, mengikhlaskan yang sudah terjadi. Dan itulah yang terjadi pada Yusuf. Letting go, mengikhlaskan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah
telah merancang itu, telah mengubah itu untuk mendatangkan kebaikan, ternyata bukan cuma untuk diriku, tapi untuk satu keluarga ini, untuk musuh-musuhnya Yusuf, untuk orang-orang yang sudah mencelakai Yusuf. Hanya orang yang hatinya seluas samudra lah yang bisa dengan terus terang berkata, kamu jahat, tapi kejahatanmu itu ternyata menjadi berkat, diubah menjadi berkat oleh Tuhan. Dan berkat itu untukku dan juga untukmu yang sudah berbuat jahat itu. Marilah kita meminta kepada Allah untuk membuka sumbatan, untuk memberikan kita kemampuan merasakan cinta ilahi yang mampu membasuh luka, yang mampu memberikan kita kekuatan sehingga kita sanggup menanggung derita, sehingga kita menjadi tabah, sehingga kita menjadi sabar, menerima segala kesulitan, segala kejahatan yang menjadi imbas dalam kehidupan bersama, menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan dari hidup bersama dengan orang lain. Karena kita hidup bukan hanya dengan orang baik saja, kita hidup juga bersama-sama dengan orang yang tidak baik. Kita mampu mengikhlaskan luka, kerugian, kepahitan, trauma, mengikhlaskan kebutuhan untuk membalas dendam, untuk menghakimi, untuk menerima ganti rugi. Dan kita pun mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri. Mengampuni kesalahan orang lain sekali lagi membutuhkan anugerah ilahi. Sebab menjadi salah, melakukan dosa itu adalah manusiawi. Sedangkan mengampuni itu adalah tindakan ilahi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, limpahilah kami dengan buah roh-Mu, yakni kesabaran, kemurahan hati, dan kelembutan hati. Mampukanlah kami menjadi pemaaf, agar kami pun semakin terbuka menerima pengampunan dari-Mu dan sesama kami. Lindungilah kami terhadap sakit penyakit, terhadap pandemi ini. Tolonglah saudari-saudara kami yang pada saat ini pun terbaring sakit. Kami mendoakan Penatua Natalina Nilamsari, Ibu Paulinda, Bapak Suprihatin, Bapak Sukardan Munayang, Bapak Hermawan, Bapak Sandi, Ibu Ferdinandus, Ibu Herman Taswin, Saudari Krisnawati Yordaningsih, Bapak Supri Atmaji, Ibu Erna Listiowati, Bapak Yulianto, Ibu Prihati, Bapak Bambang Hartono, Ibu Emilia Pramono, Ibu Sumaji, Bapak Hadi Sumpeno, Ibu Mai, Ibu Tamba, Ibu Prapto Wiono, dan Bapak Akrim Sinsigus. Kiranya cinta kasih dari Tuhan menguatkan mereka menanggung sakit penyakitnya, dan jikalau Tuhan berkenan, pulihkanlah mereka. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan semua orang yang saat ini kesusahan. Berikanlah rejeki kepada orang yang lapar dan kepada mereka yang membutuhkan. Pandemi ini telah menimbulkan krisis yang menjadi sumber ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran kami semua. Peliharalah hidup kami ya Tuhan. Mampukanlah kami keluar dari kemelut ini dengan kekuatan-Mu. Tolonglah gereja-Mu agar gereja-Mu menjadi garam dan terang, terutama di masa-masa sulit ini. Dan semoga Roh-Mu memenuhi hati para pemimpin bangsa ini, supaya mereka tidak mudah panik, tetapi dengan tenang dan sejahtera melindungi segenap rakyatnya dari kesulitan ini. Semoga setiap rumah tangga hidup rukun dan saling mencintai. Inilah doa-doa kami yang kami serahkan dalam nama Sang Juru Selamat yang mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri dengan meletakkan genggaman tangan pada dada kiri kita sebagai tanda keteguhan dan kesediaan mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita teguhkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mensyukuri kasih Allah yang telah menjadikan Lembaga Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan Sinode Gereja Kristen Jawa Indonesia menjadi sarana perencanaan pendidikan di lingkup GKJ dan GKI SW Jateng. Ucapan syukur kita pada saat ini kita wujud nyatakan di dalam pengumpulan persembahan, serta mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Aku belajar tentang kasih.
mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mensyukuri kasih-Mu di mana Tuhan telah menjadikan LP3S menjadi sarana perencanaan pendidikan di lingkup GKI dan GKJ SW Jateng. Kiranya Tuhan berkati lembaga ini, bahkan lembaga ini terus bertumbuh dan berkembang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah boleh kami terima dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Walau dalam situasi dan kondisi yang saat ini kami alami bersama, namun Tuhan, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap memberkati kami, sehingga hidup kami berkecukupan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ucap syukur kami kepadamu dan rasa hormat kami kepadamu, dengan penuh sukacita kami telah menghanturkan persembahan kepadamu. Bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, ini adalah wujud nyata kami dalam kami mensyukuri berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan mengkuduskannya, Tuhan memberkatinya persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus berikan kepada kami hati yang baik, sehingga kami juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Doa kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Arahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari terima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga semua dalam keadaan sehat, salam sehat selalu, kiranya kita segera bisa berjumpa lagi.